Latar belakangnya adalah sebuah WA yang dikirimkan oleh Profesor Toto Rusmanto pada tanggal 9 Maret 2024 jam 11.32. Halo, bertemu kembali dengan saya, Yohanes Adianto. Di paparan kali ini mungkin tidak terkait secara langsung dengan mata kuliah Arsitektur Nusantara yang sedang berlangsung di semester genap tahun ajaran 2023-2024 ini. Walaupun ada beberapa nanti di bagian akhir, terutama di indikator akan menggunakan apa yang sedang disusun di mata kuliah Arsitektur Nusantara tersebut. Paparan kali ini akan bicara tentang masjid, yaitu masjid kampus di Universitas Diponegoro Semarang, yang kemudian saya beri tajuk sebagai sebuah apresiasi. Latar belakangnya adalah WA dari Prof. Toto yang dikirim tadi siang, tanggal 9 Maret 2024 jam 11.32. Jujur WA ini cukup mengejutkan karena saya tidak terbiasa dan bahkan mungkin sangat jarang bicara tentang masjid. Karena memang pemahaman saya tentang masjid tidak terlalu dalam. Apalagi kemudian bicara tentang arsitektur Nusantara yang sedang dalam sebuah proses belajar. Tapi buat saya ini justru kesempatan saya untuk mengeksplor pemahaman saya tentang masjid dan arsitektur Nusantara. Dan pada saat bersamaan ini sehari sebelum umat muslim merayakan Idul Fitri. Sepertinya waktu yang pas untuk saya mengapresiasi karya Prof. Toto ini. Oke, kita coba lihat mendalam. Masjid ini berada di kompleks Universitas Diponegoro di Tembalang, di Semarang. Bentukannya seperti itu dan ini kompleks di sebelah kanan adalah gambar dari kompleks Undip dan letak dari masjid berada di bagian depan, berada di jalan raya sehingga mudah terlihat. Dan yang menarik adalah konsep, terutama konsep atap. Konsep atap yang disampaikan kemudian di WA lanjutan dari Prof. Toto adalah konsep arsitektur bangunan masjid ini mengeksplorasi Blunjung dari atap Omah Penju yang merupakan atap di daerah pesisir wetan di Jawa. Saya coba browsing apa itu Blunjung, apa itu Omah Penju, dan akhirnya menemukan studi dari Prof. Toto tahun 2002, Study of Traditional House of Northern Central Java, studi di Demak dan Jepara. Dan gambar di atas yang gambar bagian tengah dan kanan ini merupakan gambaran studi dari Prof. Toto. Dan sepertinya ini yang menjadi dasar rancangan dari masjid. Proposal masjid ini di tahun 2000, digarap tahun 2005 dan terbangun di tahun 2009. Hal yang membuat saya jadi menarik adalah ini adalah showcase bahwa sebuah karya arsitektur harus atau sebaiknya dilandasi dari dalam studi secara khusus. Kalau boleh dikatakan apa yang dilakukan Prof. Toto tahun 2002 adalah studi tipologi atap dan kemudian diaplikasikan di dalam masjid kampus Undip ini. Ini yang buat saya jadi tertarik bagaimana eksplorasi dari atap sebuah rumah menjadi atap sebuah masjid. Mengapa kemudian Prof. Toto memilih atap rumah, bukan atap tajuk, katakanlah seperti itu. Ternyata atap pencu itu mengacu pada kata pancut, yang artinya dibuat agak tajam. Ciri-cirinya, atap bagian atas menjulang tinggi dan ujungnya dipotong. Dan ini mengingatkan saya sebagai kalau orang Jawa membuat tumpeng, kemudian bagian atas dipotong. Proses pemotongan atau
lambang atau katakanlah nilai value-nya dari pemotongan adalah persembahan dari si penghuni untuk memuji Yang Maha Kuasa. Di sini kemudian saya paham mengapa Prof. Toto mengambil atap penju ini sebagai bentuk yang dominan di dalam masjid kampus Undip ini. Jadi kalau kita bisa melihat masjid ini terdiri di 3 lantai, tapi kemudian yang dominan adalah justru atapnya. Beberapa apresiasi masyarakat umum mengatakan ini seperti bentuk piramid. Tapi kemudian kalau ditelusuri lebih lanjut, ini adalah atap penju yang maksudnya adalah persembahan, symbolize the dweller attitude that praises the God. Persembahan si penghuni dalam hal ini adalah umat yang atau jemaat yang akan sholat di masjid ini. Mengkoneksikan antara manusia dan penciptanya. Ya, esensinya di situ terkait dengan atap. Kemudian kalau terkait dengan struktur jagrak, jujur ketika saya mencoba mengeksplor kata jagrak atau penyangga dalam bahasa Indonesia, ya kebingungan karena memang ini bukan sebuah terminologi ilmiah yang biasa digunakan dalam sebuah terminologi struktur konstruksi. Tapi kemudian ketika di WA itu kemudian Prof. Toto juga menyampaikan gambaran atau sketsa yang bisa teman-teman atau rekan-rekan lihat di bagian kanan, jadi kemudian paham struktur jagrak ini yang kemudian dinyatakan sebagai menggantikan konsep soko guru yang biasa muncul di masjid Jawa, tradisional Jawa. Dan itu makin diperjelas dengan foto-foto yang ada di Google Map, foto-foto jemaah yang pernah masuk ke dalam masjid ini dan kemudian mendokumentasikannya. Jadi 2 foto ini adalah foto yang didapat dari Google Map. Yang makin jelas pemahaman jagrak. Kemudian ini yang kemudian mengingatkan saya terhadap struktur tenda masyarakat atau suku-suku nomad. Ketika mereka berpindah dan kemudian harus menetap di suatu tempat, mereka membuat struktur ini. Struktur piramid yang dibuat dari tumpukan atau dari susunan batang-batang, kemudian ditutup dengan di beberapa tempat menggunakan kulit binatang, di beberapa tempat menggunakan terpal yang kalau sudah cukup mumpuni jadi tekstil, bahan tekstil, tapi ada juga kulit binatang. Mohon maaf kalau rekan-rekan agak tergantung dengan tulisan alami, karena ini yang bisa berhasil saya himpun dari Google. Ini gambaran dari struktur jagrak. Kemudian ini yang kemudian mengingatkan saya dengan buku Paul Oliver, Dwellings, yang memang evolusi berhuni dimulai dari nomad, shelter, sebuah tempat sementara, atau proses-proses yang dilakukan Prof. Toto hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh McLangpon, mencoba mencari hal yang paling mendasar dari struktur di Sunda Besar yang kemudian dipahami sebagai struktur tenda. Oke. Kalau kita coba lihat apa maksudnya struktur jagrak, suku nomad dan tenda dikaitkan dengan fungsi masjid. Di masyarakat Jawa ada pemahaman atau ungkapan filosofis yang mengatakan bahwa urip mung mampir ngombe, hidup hanya sekedar untuk mampir minum. Jadi ada kesementaraan di situ. Dan kesementaraan ini diwujudkan, ini interpretasi pribadi saya, diwujudkan Prof. Toto dengan pemahaman struktur jagrak. Struktur jagrak yang diangkat dari struktur kaum nomad. Kaum nomad yang hanya sementara tinggal di suatu tempat. Esensi sebuah kehidupan bagi masyarakat Jawa adalah
sementara, hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kenapa masjid? Masjid adalah tempat untuk mengingatkan seorang manusia kemana dia akan kembali pulang. Sangkan paraning dumadi, kemana dia akan kembali ke asalnya, dari mana dia berasal dan akan kembali kemana. Sepertinya ini yang dipahami sebagai struktur jagrak gitu. Struktur jagrak yang diolah dari kesementaraan yang kemudian dieksplor menjadi sebuah struktur di dalam masjid. Ini yang dilakukan baik oleh Paul Oliver pemahamannya dan oleh McLangpon. Kalau kemudian dikaitkan dengan indikator yang coba atau yang sedang berlangsung, saya susun yang sudah coba dicobakan indikator ini adalah karyanya McLangpon sendiri dengan struktur tendanya tadi dan karya Thomas Carson, dan kali ini karya dari Prof. Toto, Masjid Kampus Undip. Kalau kita lihat dengan meminjam Robertson, tolok ukur Robertson, kita bisa melihat apa yang dilakukan Prof. Toto dengan atapnya adalah menggabungkan perpaduan antara aturan atau petuah, dalam hal ini adalah atap grunjung, pada elemen arsitektur dengan fungsi masa kini. Fungsi masa kini adalah sebuah masjid dengan 3 lantai. Lalu apa polanya, pola ruangnya? Kalau kemudian meminjam apa yang dipahami Prof. Yosep antara lokal dan global, kita melihat dalam lanjutan WA-nya dinyatakan oleh Prof. Toto bahwa pola ruang atau tata bangunan mengeksplorasi tris dari Eisenman dengan menggunakan 3 sumbu imajiner. Apa itu sumbu imajinernya? Itu terkait dengan lokasi dari masjid ini berada. Jadi mengarah ke kiblat, satu sumbu, kedua sejajar dengan jalan raya di dekatnya, dan 3 sumbu imajiner yang mengarah ke bangunan pusat atau bangunan utama di Undip, yaitu gedung perpustakaan yang kini menjadi bangunan rektorat. Jadi pola ruangnya pola ruangan global. Secara umum juga pola ruang dalamnya ya sebuah masjid itu sebuah pola yang global. Apalagi kemudian dilihat bahwa ini tidak kalau masjid tradisional 1 lantai dan ini 3 lantai dengan tatanan agak berbeda dengan masjid tradisional. Pada saat bersamaan juga pola ruangnya juga seperti ini. Ada 3 sumbu imajiner yang mempengaruhi pola tata ruang dan pola bangunan. Kemudian kalau meminjam adaptif masjid ini adalah masjid yang sangat adaptif karena dibangun secara bertahap. Itu yang disampaikan, konsep bangunan tumbuh, konsep bangunan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan kemampuan Undip pada saat itu. Jadi bukan bangunan yang satu kali selesai, seperti halnya yang sering terjadi di beberapa tempat peribadatan. 1 kali selesai, tapi ini proses yang bertahap. Sehingga kemudian ada beberapa penyesuaian yang disampaikan, ada beberapa penyesuaian terutama di bagian semula direncanakan sebelah timur dari plaza dan area parkir terdapat sebidang lahan di bagian tanah yang posisinya lebih rendah untuk proses ketika Idul Adha. Ada hal-hal yang kemudian disesuaikan kembali. Jadi meskipun konsep besarnya dipegang, tapi ketika pelaksanaan di lapangan, apalagi kemudian dibangun secara bertahap, tentu ada penyesuaian sesuai dengan konteks waktunya pada masa itu. Itu yang perlu dipahami bersama. Oke, sebagai penutup, ini yang buat saya menarik di paper yang disampaikan Prof. Toto di tahun 2002 itu. Pencu kemungkinan lebih tua daripada atap Joglo.
dan kemungkinan juga terinfluence oleh rumah di Sumba atau sebaliknya. Buat saya sih bukan pada mana yang lebih dulunya, bukan pada itunya, tapi lebih melihat bahwa atap rumah Jawa adalah proses, bukan lagi revolusi tapi evolusi. Ada evolusi yang selalu berubah. Itu yang kemudian perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang nampak pada saat sekarang adalah sebuah proses panjang, bukan sebuah proses yang sebentar. Ada proses trial dan error, ada proses adaptif di situ. Jadi bangunan tradisional adalah sebuah wujud atau sebuah tampilan dari perjalanan panjang proses adaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan kedua yang kemungkinan terinfluence dari rumah Sumba atau sebaliknya, buat saya adalah membuktikan adanya dialog antara satu tempat dengan tempat yang lain di Nusantara ini. Bukan sebuah tempat yang steril. Jawa hanya mengenal Jawa. Sumba hanya mengenal Sumba. Ternyata Sumba dan Jawa itu saling berdialog. Walaupun pernyataan yang disampaikan Prof. Toto ini sifatnya hipotesis, namun hal yang kita bisa pelajari bahwa arsitektur tradisional itu terus berproses. Itu kenapa kita tidak memanfaatkan atau kenapa tidak kita berani melihat bahwa arsitektur tradisional pun merupakan modal, merupakan harta kekayaan yang harus dikembangkan. Jadi arsitektur Nusantara mengkini bukan sesuatu yang kemudian hanya sekedar romantisme. Karena apa yang dilakukan nenek moyang kita adalah sebuah proses trial dan error, sebuah proses yang terus-menerus, sebuah evolusi dari keadaan lingkungan. Sehingga saya memandang arsitektur tradisional sebagai sebuah proses adaptif, bukan titik, tapi koma yang terus-menerus berubah sesuai dengan keadaan. Itu kenapa kita tidak memanfaatkan harta, kemampuan, kekayaan pengetahuan itu untuk di masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu saling berdialog, tidak steril, tidak hanya mengenal satu tempat, tapi kemungkinan ada dialog. Karena hubungan antar pulau yang luar biasa membuktikan sekali lagi bahwa laut bukan pemisah, tapi penghubung. Pada saat bersamaan juga, saya juga harus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri ini ditempatkan sebagai lentera untuk membuka hati kita untuk maaf dan menerangi jiwa kita dari setiap kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan paparan kali ini. Sampai jumpa di paparan berikutnya.